Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati Nahari dengan NIM 403020017. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemberdayaan wakaf dalam pengembangan ekonomi umat. Sebelumnya video ini digunakan untuk memenuhi tugas UAS Manajemen Wakaf. Pranata wakaf sebagai salah satu sendi perekonomian Islam yang juga tidak lepas dari prinsip-prinsip ekonomi Islam. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf diarahkan untuk pemberdayaan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran undang-undang ini menjadikan momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara menyeluruh. Namun, umat Islam selama ratusan tahun telah terlanjur mengidentifikasikan bahwa wakaf dalam bentuk tanah dan pada umumnya lebih nyaman kalau diperuntukkan untuk masjid ataupun musola. Dengan demikian, lahirlah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial untuk melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap, dan perilaku umat Islam agar bisa selaras dengan semangat undang-undang tersebut. Salah satu bentuk wakaf produktif dalam ijtihad ulama masa kini adalah dalam bentuk wakaf uang. Memang belum lama dikenal berada di Indonesia sendiri. Padahal wakaf uang atau wakaf tunai ini sebenarnya sudah cukup lama dikenal di dunia Islam, yakni sejak zaman kemenangan dinasti Mamluk. Para ahli fikih sudah memperdebatkan boleh atau tidaknya uang diwakafkan. Dan wakaf dalam bentuk uang tersebut dipandang sebagai salah satu pilihan yang dapat membuat wakaf mencapai lebih banyak. Karena dalam wakaf uang ini, uang tidak hanya dijadikan sebagai alat tukar-menukar saja, akan tetapi uang juga bisa digunakan untuk akomodasi yang siap menghasilkan dan digunakan untuk pengembangan aktivitas perekonomian yang lainnya. Sepintas, wakaf uang itu sama dengan lembaga penghimpunan keuangan lain, semacam zakat, infak, dan juga sedekah. Titik pemberdayaan wakaf uang dengan lembaga keuangan Islam lainnya pada uang pokok yang akan diinvestasikan terus-menerus. Baru kemudian keuntungan investasi itu dipakai untuk mendanai kebutuhan rakyat miskin. Sedangkan untuk ZIS atau zakat infak sedekah tadi, uangnya bisa saja langsung dibagikan kepada pihak-pihak yang berhak. Salah satu keunggulan dari uang wakaf ini yaitu bersifat fleksibel dan tidak mengenal batas pendistribusiannya. Di luar itu, wakaf dalam uang ini juga memiliki beberapa manfaat dan juga keunggulan. Yang pertama, jumlah wakaf bisa bervariasi dan memungkinkan lebih banyak orang untuk berwakaf. Yang kedua, yaitu aset-aset wakaf berupa tanah kosong bisa dimanfaatkan baik untuk mendirikan bangunan ataupun diolah menjadi lahan pertanian. Yang ketiga, bisa memanfaatkan untuk membantu lembaga pendidikan yang kekurangan dana. Dan yang keempat, yaitu umat Islam bisa mendirikan dalam pengembangan lembaga kependidikannya. Pengelolaan dan penghimpunan wakaf sendiri di kalangan umat Islam bertujuan untuk yang pertama yaitu melengkapi perbankan Islam dengan produk wakaf uang berupa sertifikat. Yang kedua, membantu penggalangan tabungan sosial melalui sertifikat wakaf tunai. Yang ketiga, meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikannya menjadi modal sosial untuk membantu pengembangan pasar modal. Yang keempat, menggugah kesadaran orang kaya untuk berbagi kepada sesama yang kurang mampu. Dari sasaran-sasaran pendistribusian hasil benda wakaf tersebut termasuk wakaf uang adalah untuk kaum miskin dan untuk kaum pinggiran lainnya. Dan di sini sudah dijelaskan kriteria mereka yang miskin itu terdiri dari yang pertama, orang yang tidak memiliki kapasitas produktif, yaitu mereka yang tidak memiliki keahlian, modal, dan tanah, sehingga mereka tidak memiliki pekerjaan dan dengan demikian tidak memiliki pendapatan sama sekali. Yang kedua, yaitu mereka yang tidak memiliki kapasitas distributif, yakni mereka yang memiliki pekerjaan, tanah, ataupun modal, akan tetapi dalam pendapatannya tidak mencukupi untuk hidup yang layak.
Lanjutannya, strategi pemberdayaan ekonomi umat yang telah memiliki rintisan usaha dan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membantu akses permodalan. Yang kedua, yaitu dengan diadakannya menertibkan administrasi keuangan. Yang ketiga, memperbaiki manajemen usahanya. Yang keempat, memperluas pemasarannya. Dan yang kelima, teknis produksi. Yang keenam, teknologi. Untuk menunjang pemberdayaan wakaf, dalam pengembangan ekonomi umat ini diperlukan terjalinnya kemitraan dengan diarahkannya modal pengelolaan dana kepada sektor usaha yang produktif dengan lembaga usaha atau perorangan yang memiliki reputasi yang baik. Contohnya seperti lembaga perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah. Yang kedua, lembaga investasi usaha yang berbentuk badan usaha non-lembaga jasa keuangan. Yang ketiga, investasi perorangan yang memiliki modal cukup. Yang keempat, lembaga perbankan internasional yang cukup untuk dan peduli terhadap pengembangan tanah yang ada di Indonesia. Yang kelima, lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang peduli terhadap pengembangan ekonomi umat baik luar ataupun di dalam negeri. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.